Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Laude Marsudi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait teknik flebotomi pada keadaan khusus dan penyulit. Nah, ada beberapa kesulitan atau tantangan pada teknik flebotomi khusus dan penyulit ini dalam hal mendapatkan bahan pemeriksaan, ya. Misalnya gagal dalam pengambilan. Ini akan berdampak pada keterlambatan tindakan atau treatment akan diberikan kepada pasien. Kemudian pasien itu tidak kooperatif atau sulit berkomunikasi, juga misalnya pada pasien yang memiliki fisik lemah atau keterbatasan fisik. Kemudian pada saat melakukan tindakan flebotomi, ya, ada perlawanan yang tidak kooperatif dari pasien, sehingga menyebabkan sulitnya kita mendapatkan spesimen. Kemudian bisa juga disebabkan karena komplain dari pasien atau keluarga pasien. Kemudian ketidakpercayaan pasien terhadap petugas, ya. Ini tentu menjadi perhatian serius, ya, pada petugas, sehingga bisa tampil dengan cukup meyakinkan, ya, sehingga pasien itu memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap petugas. Kemudian ada juga beberapa pasien yang memiliki ketakutan pada jarum atau disebut dengan needle phobia, ya, atau juga trauma dengan suntik, ya, karena mungkin punya riwayat, ya, yang membuat pasien tersebut mengalami trauma. Kemudian juga ketidaknyamanan pasien dengan flebotomis, seperti yang dikatakan di awal bahwa flebotomis harus tampil meyakinkan dan menunjukkan sikap, ya, yang baik, ya, terhadap pasien, sehingga pasien itu memiliki kenyamanan, ya, pada saat melakukan pengambilan. Kemudian pada keadaan khusus, ya, atau sulit, ya, misalnya pada pasien pediatrik ataupun pada pasien geriatrik. Kemudian kesalahan saat sampling, ya, di mana akan berpengaruh besar pada hasil, ya, sehingga interpretasi klinis juga akan terpengaruh. Nah, kita lihat di sini bagaimana kesalahan pada tindakan flebotomi itu. Ya, kita dapat klasifikasi dalam 3 tahapan yang perlu diperhatikan, ya, yaitu kesalahan sebelum tindakan, ya, misalnya kesalahan melakukan identifikasi pasien, ya, kemudian keterlambatan tindakan, ya, kemudian salah tabung vakum, ya, tidak sesuai dengan tabung yang disiapkan dengan jenis pemeriksaannya, kemudian kondisi atau persiapan pasien, ya, kemudian alat yang tidak aseptik, dan juga koordinasi, ya, dengan stakeholder yang terkait. Nah, kemudian kesalahan pada selama tindakan, ya. Nah, ini biasanya terjadi karena lamanya pembendungan, ya. Pembendungan yang ideal itu harus kurang dari 1 menit. Kemudian sampel itu mengalami hemolisis akibat tusukan yang dilakukan sebelum alkohol itu kering, ya. Kemudian gagal tindakan, ya, karena teknik penusukan yang tidak tepat, sehingga mengharuskan petugas itu untuk melakukan pengambilan ulang, dan ini tentu sangat tidak nyaman bagi pasien. Kemudian pengisian tabung, ya, order of draw, ya, harus sesuai. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesalahan pada saat setelah tindakan itu selesai. Nah, biasanya ini terjadi gagalnya pemisahan sel dengan serum, ya. Kemudian pemrosesan spesimen yang lambat, ya, terutama misalnya pada pemisahan glukosa, ya, ini akan berakibat pada glikolisis sampel, ya. Kemudian paparan cahaya langsung, ya, ini akan juga menyebabkan penurunan kadar bilirubin. Kemudian stabilitas penyimpanan yang tidak sesuai. Nah, ini faktor-faktor khusus dan sulit pada tindakan flebotomi, ya, yaitu pertama terkait faktor pada pasien dan situasi klinis, ya, misalnya hambatan komunikasi,
ya. Ini disebabkan karena pada pasien pediatrik ya tentu secara komunikasi bahasa ya belum seefektif pada pasien orang dewasa ya. Juga pada pasien geriatrik misalnya ya, kalau kita petugas di daerah pedalaman tentu penggunaan bahasa itu ya terutama bahasa daerah ya akan menyulitkan petugas ketika ketidaksesuaian bahasa yang dipahami oleh petugas dengan pasien, atau pendengaran yang sudah mulai berkurang sehingga mengharuskan petugas itu agak sedikit meninggikan volume suara ya, termasuk di usia-usia geriatrik ini mulai kayak daya ingat ya, penurunan daya ingat ya, respon yang lambat ya. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri, termasuk gangguan emosi ya. Kemudian kondisi penyakit yang dialami oleh pasien misalnya pada penyakit Parkinson, hemofilia ya, kemudian mastektomi ya, atau penggunaan obat-obatan. Kemudian situasi klinis lain misalnya kondisi obesitas ya, termasuk pediatrik, geriatrik, dan kondisi anatomis yang itu menjadi penyulit pada saat melakukan tindakan pengambilan spesimen khusus spesimen darah ya. Kemudian faktor teknis ya, kemudian kesalahan pada saat sampling dan perbedaan nilai rujukan ini menjadi faktor tersendiri yang menjadi penyulit ya dalam melakukan tindakan flebotomi. Kemudian yang juga menjadi tantangan seperti yang dikemukakan di awal adalah adanya beberapa pasien yang mengalami needle phobia ya, ketakutan jarum. Di sini disebutkan menurut Dr. Hamilton 20% dari populasi itu takut akan jarum ya, sehingga seorang petugas atau seorang flebotomis harus memahami tanda-tanda pasien yang needle phobia ya. Nah, ini biasanya pasien itu akan pingsan ya, akan mengalami sinkop ya kalau takut dengan jarum. Kemudian vertigo, pucat ya, berkeringat, kemudian mual. Nah, ini tanda-tanda pasien itu needle phobia. Bagaimana pencegahan needle phobia ya, ketakutan pada jarum ini? Yaitu pada saat melakukan tindakan ya, sebelum tindakan tentu diberikan dulu ice pack ya untuk mencegah shock refleks ya. Kemudian penggunaan iontoporesis ya selama 10-20 menit ya, atau penggunaan obat-obat sedasi ya, atau anestesi topikal selama 1 jam ya sebelum tindakan. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah seorang flebotomis harus menunjukkan rasa empati dan kesabaran. Kemudian faktor usia ya. Nah, ini kita harus pahami ya, walaupun tindakan flebotomi pada pediatrik dan geriatrik itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Tetapi intinya adalah di sini kita bagaimana melakukan komunikasi yang intensif ya, baik pada pasien atau keluarga pasien ya sebelum tindakan itu dilakukan. Nah, sehingga di sini dibutuhkan pendampingan keluarga ya kepada pasien itu sangat penting. Kemudian hal penting yang harus diperhatikan adalah tempatkan pasien itu secara ergonomi ya, sesuai standar flebotomi pada pediatri dan geriatri ya, sehingga pasien itu merasa nyaman ya pada saat dilakukan tindakan. Nah, kita lihat ya bagaimana tindakan flebotomi pada pediatri. Nah, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan pada tindakan flebotomi pediatrik ini, yaitu yang pertama adalah terkait aspek emosional ya. Sehingga di sini penting sekali seorang flebotomis harus bisa menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada orang tua pasien ya. Kemudian pendekatan
yang harus dilakukan itulah pendekatan bermain ya. Di usia anak-anak ini tentu senang bermain, sehingga dibutuhkan kreativitas ya, petugas ya, bagaimana mampu mengambil hati pasiennya ya, karena pasien yang hadapi adalah pasien anak-anak, sehingga anak ini tidak merasa cemas atau apalagi ketakutan ya. Kemudian penggunaan bahasa yang mudah dimengerti ya, sehingga anak-anak itu bisa segera mencernanya dengan baik ya. Tentu komunikasi di sini juga harus dibutuhkan bantuan dari pendamping pasien, dalam hal ini keluarga atau orang tua pasien. Kemudian yang berikutnya adalah jangan pernah sekali-sekali membohongi pasien. Jadi karena ini akan berdampak secara psikologis pada anak, karena anak itu akan mengingat apa yang disampaikan oleh orang dewasa. Kemudian hal yang berikutnya adalah alat dan bahan ya. Ya, ini terkait penggunaan blood lancet khusus ya pada pediatrik, kemudian kapas alkohol ya 70% ya, penggunaan jarum suntik dengan wing needle set 1 inci ya, kemudian winged set butterfly ya 0,5 inci ya untuk pediatrik atau neonatus ya. Kemudian penggunaan jarum suntik dan jarum ukuran 22 atau 23 gauss ya. Kemudian penggunaan tabung vakum ya dengan volume kecil. Kemudian penggunaan tourniquet khusus ya, alat pembendung khusus pada bayi dan anak, termasuk plester ya, transilluminator atau paket light ya. Kemudian penggunaan obat-obat sedasi, walaupun ini jarang dilakukan. Nah, hal yang penting juga perlu diperhatikan adalah lokasi pengambilan darah kapiler ya dan vena pediatrik ya, di mana pengambilan darah vena ini harus menggunakan metode terpilih ya. Kemudian pengambilan darah kapiler atau skin puncture ya, ini pengambilan darah yang sering dilakukan ya, tetapi penggunaannya terbatas pada beberapa parameter pemeriksaan. Nah, sehingga untuk pengambilan darah kapiler pada kondisi lokasi ya dan kedalaman tusukan itu diperbolehkan adalah ya, misalnya umur pediatrik yang baru lahir ya sampai 6 bulan, lokasi pengambilan darah kapiler itu dilakukan di tumit ya, atau disebut dengan heel prick ya. Kemudian di atas 6 bulan ya, diambil di jari tangan atau di finger prick ya. Kemudian dengan berat badan 3 sampai 10 kg, maka lokasi penusukan jarum pada pengambilan darah kapiler itu dilakukan di tumit atau di heel prick ya. Sedangkan anak yang sudah dengan berat badan 10 kg ya, itu dilakukan penusukan di finger prick atau di jari tangan ya. Kemudian posisi lancet ya pada heel prick pada heel prick medial atau lateral plantar pedis ya, sedangkan pada finger prick dilakukan pada bagian garis lingkaran ujung jari ya. Kemudian pada jari tangan gunakan jari 3 dan keempat ya. Kemudian kedalaman tusukan pada finger prick ya, anak 6 bulan atau kurang atau sama dengan 8 tahun. Nah, maka kedalaman tusukannya itu 1,5 mm, sedangkan anak di atas 8 tahun kedalaman tusukan 2,4 mm. Ini bisa dilihat di gambar ya di sebelah kanan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga adalah cara memegang pasien pediatrik untuk flebotomi ya. Kalau misalnya pasien bayi ya, biasanya ada tempat sampling khusus bayi yang disiapkan ya, bisa dilihat gambar sebelah kanan ya. Kemudian dibungkus dengan selimut ya untuk imobilisasi ya, kemudian menjaga suhu tubuh dan mencegah dehidrasi. Kemudian cara melakukan pengambilan darah vena dan kapiler pasien pediatrik ya, hal yang penting juga diperhatikan adalah urutan samplingnya ya. Kalau kita melakukan pengambilan darah kapiler atau skin puncture, maka urutan yang pertama
diisi adalah hematologi, kemudian kimia dan spesimen bank darah, ya. Hal ini untuk efeknya pada trombosit itu minimal, ya. Kemudian pengambilan pada darah vena atau vein puncture, ya. Yang pertama diisi adalah tabung bank darah, kemudian kimia darah dan terakhir hematologi. Nah, tetapi kalau pemeriksaannya itu di atas 3 parameter, maka pengambilan darah dilakukan pada vein puncture atau pembuluh darah vena dengan metode terpilih, ya. Kemudian teknik skin puncture atau pengambilan darah kapiler ini tidak dianjurkan tindakan skin puncture atau pengambilan darah kapiler pada daerah yang mengalami cyanosis, ya, yaitu pada jari yang mengalami hipoksia, kekurangan oksigen, ya, ditandai dengan jari itu mengalami kebiri-biruan, atau pada daerah udem, ya, yang bengkak karena penimbunan cairan, ya, atau pada jari yang mengalami radang atau infeksi. Juga termasuk jari pada bekas luka, ya, atau yang mengalami ruam, ya, atau tes yang menggunakan volume darah yang banyak, ya. Kemudian pengambilan darah vena ini sama dengan pengambilan darah vena pada orang dewasa, tapi hal yang penting harus diperhatikan adalah sesuaikan ukuran needle, ya, ukuran jarum dengan umur pasien pediatrik, ya. Ini kita bisa lihat di sini pengambilan darah vena pada pediatrik, ya, yang aman, umur di bawah 14 tahun, ya. Nah, jadi ini pengambilan darahnya, ya, volume darah yang bisa diambil itu, ya, disesuaikan dengan berat badan anak, ya. Misalnya berat badan 2 kg atau 4,4 pound, maksimal darah yang bisa diambil itu 4 ml, ya. Kemudian misalnya kalau beratnya 10 kg atau 22,04 pound, ya, volume maksimal darah yang bisa diambil yaitu 20 ml, ya. Atau kita lihat di sini misalnya anak, ya, dengan berat badan 20 kg atau 44,09 pounds, volume darah yang bisa diambil itu 40 ml, ya. Jadi ini volume darah, ya, pengambilan darah vena pada pediatrik, ya, yang aman, ya, khususnya pada usia di bawah 14 tahun. Kemudian teknik pengambilan pada pediatrik ini biasanya dilakukan dengan penusukan tumit atau help prick, ya. Nah, bagaimana proseduralnya? Yang pertama, bersihkan telapak kaki dengan lembut, kemudian jangan gunakan tourniquet, ya. Tumit bisa dihangatkan dengan handuk lebih dahulu, kemudian usap daerah yang akan ditusuk dengan alkohol, selanjutnya biarkan mengering, ya. Kemudian usap dengan kasa steril agar alkohol benar-benar sudah hilang, baru lakukan tusukan sisi kiri atau kanan tumit, ya, bukan bagian pangkal, ya. Kemudian dengan kedalaman tusukan itu sekitar 2 mm. Kemudian usap tetesan pertama karena mengandung cairan jaringan, ya, atau sisa alkohol. Baru setelah itu ditampung, ya. Kemudian tampung darah dengan tabung yang sesuai. Kemudian jangan lakukan pemijatan atau mengusap dengan alkohol selama tindakan karena ini bisa menyebabkan timbulnya rasa nyeri. Kemudian setelah selesai, berikan tekanan ke titik fungsi dengan kasa steril sampai berdarah berhenti, ya. Hindari plester berperekat pada telapak kaki bayi karena dapat melukai kulitnya yang masih halus. Nah, kemudian bagaimana prosedur tusukan jari, ya, atau finger prick, ya, pada pediatrik, ya. Ini bila memungkinkan, ya, pilih jari keempat, ya, jari manis atau jari ketiga, ya. Kebanyakan pasien lebih suka tangan yang tidak dominan, ya. Artinya tangan yang aktivitasnya itu tidak terlalu banyak digunakan, ya. Kemudian tempat tusukan pada sisi kiri atau kanan ujung jari, ya. Kemudian lakukan pembersihan tempat tusukan seperti prosedur rutin, ya. Gunakan lancet sesuai ukuran jari pasien,
Bila perlu ujung jari dapat dihangatkan lebih dahulu ya. Kemudian lakukan tusukan secara tegak lurus ya. Usap tetes pertama dengan kasa steril ya untuk menghindari kontaminasi cairan jaringan. Kemudian tampung dengan tabung yang sesuai ya. Kemudian lakukan pelabelan dengan tepat, pastikan perdarahan telah berhenti, gunakan pleser berperekat bila diperlukan. Selanjutnya buang lancet secara tepat ya di box kontainer jarum ya. Nah, kemudian pada teknik flebotomi pediatrik ini juga terutama pada pengambilan darah vena ya, kita juga bisa menggunakan jarum kupu-kupu ya. Nah, jadi pada pasien dengan vena kecil dan mudah pecah ya, seperti pada anak-anak dan usia lanjut ya, sangat efektif kalau kita menggunakan jarum kupu-kupu ya. Kemudian juga memudahkan kontrol pada pasien yang tidak stabil ya. Tentu tindakannya steril ya. Kemudian dapat dihubungkan dengan spuit maupun tabung khusus ya. Itu kelebihan dari penggunaan jarum kupu-kupu kalau kita melakukan pengambilan darah vena pada bayi atau pada anak-anak. Kemudian pengambilan darah vena ya pada bayi ini bila harus dilakukan ya pada anak kurang dari 2 tahun, maka tentu kita gunakan jarum tadi, jarum butterfly atau jarum kupu-kupu dengan ukuran needle, ukuran jarumnya itu 23 sampai 25 gauss. Kemudian disambungkan ke spuit ya untuk memudahkan mengontrol volume darah yang akan terisap. Kemudian pindahkan dari spuit ke tabung pediatrik ya. Tentu pilih vena superficial ya di punggung tangan atau untuk bayi ya, dan anak kurang dari 2 tahun. Kemudian jangan gunakan pada area dengan edema, infeksi atau yang terpasang infus ya atau transfusi. Nah, kemudian juga pada pediatrik ini biasa dilakukan teknik flebotomi dengan pengambilan darah vena di punggung tangan atau pada vena media metakarpal ya. Bagaimana prosedur pengambilannya? Ya, lakukan identifikasi pasien dengan persiapan ya. Kemudian pilih vena, hangatkan bila perlu ya. Jari tangan dan telunjuk flebotomis melingkari pergelangan tangan bayi dan menekan vena dorsalis ya. Kemudian ibu jari flebotomis menekan jari-jari bayi agar terjadi fleksi pergelangan tangan sehingga memudahkan pemeriksaan punggung tangan ya. Tapi hati-hati mempertahankan posisi fleksi agar tidak terjadi kolaps vena ya. Kemudian lakukan palpasi ringan pada punggung tangan untuk memilih vena ya. Setelah terpilih vena, lepaskan jari-jari yang menekan sehingga sirkulasi kembali lancar ya. Bila tidak yakin jangan lakukan tusukan ya. Setelah itu lakukan desinfeksi dengan alkohol 70% ya. Biarkan kering atau usap dengan kasa steril ya. Setelah itu lakukan kembali penjepitan pergelangan dengan jari dan pertahankan posisi fleksi ya. Kemudian selanjutnya lakukan tusukan dengan sudut 5 derajat ya. Begitu terlihat darah biarkan mengalir sendiri, bila tidak terlihat darah ubah posisi secara perlahan. Kemudian hisap dengan spuit sampai didapatkan volume yang dibutuhkan ya. Bila kita menggunakan tabung khusus ya, hisap dari ujung butterfly. Lepaskan turun di jari. Bila aliran berhenti, gerakan jarum secara perlahan ya. Segera lepas jari, cabut jarum dan tekan dengan kasa ya. Pertahankan tekanan selama 2-3 menit atau sampai perdarahan berhenti ya. Hindari pleser berperekat pada neonatus. Kemudian tutup jarum butterfly ya, lepaskan spuit, pindahkan darah ke tabung penampung ya. Kemudian buang alat ke pembuangan khusus. Kemudian tenangkan bayi atau beri minum bila diperbolehkan ya. Selanjutnya beri label, bersihkan area kerja dan cuci tangan. Nah, bagaimana tindakan flebotomi pada geriatrik? Kalau tadi adalah pada pasien pediatrik, ini pada pasien geriatrik ya, pada usia lanjut. Nah, tentu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah terkait aspek emosional dan fisik pasien geriatrik ya. Di mana di sini ya alat komunikasi ya harus dilakukan secara seefektif mungkin. Hal ini disebabkan karena pada kondisi
geriatrik ya, penglihatan sudah mulai rabun ya, kemudian pendengaran itu sudah mulai berkurang ya, termasuk di sini penggunaan gigi palsu yang berdampak pada komunikasi yang biasanya tidak jelas ya, sehingga dibutuhkan flebotomis yang bisa memahami kondisi-kondisi seperti ini sehingga pasien itu merasa nyaman ya. Kemudian deformitas anggota gerak ya, ini sudah mulai mengalami penurunan ya. Tentu rasa nyeri yang akan dirasakan ya berbeda dengan pada pasien orang dewasa pada umumnya ya. Kemudian perhatikan posisi tubuh pasien ya, senyaman mungkin. Kemudian penting juga untuk diperhatikan suhu tubuh dan dehidrasi ya, sehingga penggunaan pakaian dan selimut tertentu itu sangat dibutuhkan. Kemudian pada penyakit kronik ya, yang mengharuskan pasien itu menggunakan obat-obat tertentu yang harus dikonsumsi secara rutin, itu perlu diperhatikan juga ya, terkait apakah perlu dihentikan atau tidak ya. Kemudian cara memegang pasien geriatrik untuk tindakan flebotomi ya, di sini sangat penting dibutuhkan pendamping pasien ya, baik itu keluarga atau petugas kesehatan ya, agar pasien itu tidak jatuh pada saat dilakukan tindakan ya. Kemudian alat dan bahan yang digunakan ini sama ya dengan teknik flebotomi pada umumnya, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah karena kulit pasien itu tidak sekencang pasien dewasa pada umumnya ya. Kalau pasien geriatri tentu kulitnya sudah mulai mengeriput, sehingga biasanya ada beberapa pasien yang rentan dengan alergi ya, sehingga ini perlu diperhatikan dengan baik ya, termasuk penggunaan plester yang hipoalergi ya, atau bahkan yang tidak alergi. Kemudian tempat untuk pengambilan darah kapil dan vena ini sama dengan orang dewasa pada umumnya. Nah, ini juga kondisi-kondisi khusus yang perlu diperhatikan dalam teknik flebotomi ini ya. Yang pertama terkait kasus-kasus yang tidak dianjurkan untuk melakukan skin puncture ataupun vein puncture, yaitu misalnya pada daerah yang mengalami udem ya, kemudian pada daerah bekas luka, kemudian pada kondisi ya, heparinisasi lock ya, atau pada pasien yang dipasang infus atau transfusi ya. Nah, juga pada pasien dengan risiko perdarahan yang tak terkontrol ya. Dan pada kondisi ini tentu dibutuhkan kehati-hatian dan waspada ya. Beri dan pertahankan tekanan pada kasar di tempat tusukan ya, pasca tindakan selama minimal 5 menit ya. Kemudian beritahukan kepada dokter bila pendarahan tidak dapat dihentikan. Nah, termasuk kondisi juga yang perlu diperhatikan adalah fungsi vena yang sulit. Jadi di sini seorang flebotomis ya, hanya boleh mencoba melakukan penusukan itu maksimal 2 kali ya. Kalau misalnya susah, maka mintalah pasien untuk diistirahatkan. Nanti selanjutnya minta sejawat yang lain untuk menggantikannya untuk melakukan pengambilan ya. Kemudian pasien yang mengalami sinkop atau pingsan. Nah, di sini penting diperhatikan posisi ya sebelum tindakan agar resiko luka itu minimal ya, seperti misalnya penggunaan kursi flebotomi yang nyaman ya, sehingga atau kalau misalnya pasien itu mengalami ada riwayat sinkop, tentu akan lebih baik dilakukan pada kondisi pasiennya itu berbaring ya. Kemudian hal penyulit lainnya adalah pasien itu marah atau kasar ya, karena apakah itu karena gangguan, misalnya gangguan psikis ya. Maka pada pasien seperti ini kita persilakan pasiennya untuk menyampaikan keinginannya kepada dokter ya, jangan lakukan paksaan menjalani pemeriksaan. Kemudian harus dipahami bahwa pasien itu memiliki hak untuk menolak tindakan ya. Nah,
Inilah kondisi-kondisi khusus ya yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pengambilan darah ya. Nah, saya kira itu ya, menjadi catatan penting adalah 70% informasi laboratorium oleh masyarakat itu didapatkan dari flebotomis atau petugas sampling, sehingga flebotomis itu dijuluki atau diberi gelar sebagai humasnya laboratorium. Nah, sehingga ini citra positif negatif ya dari laboratorium itu sangat ditentukan oleh flebotomis ya, sehingga kecakapan, keterampilan ya, kompetensi dari seorang flebotomis itu sangat penting ya, sehingga ini akan memberikan citra positif pada laboratorium itu sendiri. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.